saya bikin puding, terus saya endorse puding itu, jadi seolah-olah ada yang kirim. Ngide. Tapi keren ya komposisi podcast kali ini ya. Kenapa? Saya sebagai penghancur, ini sebagai Pintu teater 5 telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, kami persilahkan masuk ke ruang teater. Makan-makan lagi edisi sushi. Hai guys, hari ini Kadana dapat kiriman sushi dari Hai Sobat RRI, kembali di Bercerita. Bicara di RRI Ternate untuk edisi hari ini ataupun kali ini barengan sama aku Tri Ismail. Dan aku sudah kedatangan dua orang teman yang pasti mereka udah aku kenal banget. Dan aku yakin untuk masyarakat Maluku Utara juga udah kenal banget mereka karena mereka adalah influencer lokal kita yang kita banggakan. Aku mau sapa dulu untuk edisi kali ini ada Bokinana. Hai, halo. Dan juga ada Alif Jidat, Halo, aka Prisil, kita kenalnya ya. ya Nah, Prisil. Jadi kita bakal ngomongin soal influencer karena sekarang kan semuanya serba digital ya. Dan bahkan untuk bisa mempromosikan sesuatu butuh influencer gitu kan. Untuk merubah pola hidup, pola pikir dan perilaku masyarakat sekarang aja nih, itu juga harus melibatkan namanya influencer. Sekuat itu pengaruh dari teman-teman influencer kita nih dari Sobat RRI ya. Dan untuk edisi ini kita pengen tahu dulu nih, mungkin jadi pertanyaan awal dari hampir semua dari kita gitu kan. Definisi dari influencer di mata influencer sendiri tuh seperti apa sih? Mungkin Bokinana bisa kasih tahu ke Sobat RRI kita dulu nih. Oke, jadi influencer itu orang yang sudah bisa mempengaruhi, bahkan menggiring opini sampai membangun persepsi orang terhadap sesuatu. Ya intinya influencer ini orang yang punya pengaruh lah di lingkungan sosial, khususnya di lingkungan masyarakat, khususnya di sosial media. Nah, kalau dari Alif Jidan nih gimana nih definisinya, definisi influencernya gitu? Influencer orang yang punya pengaruh itu saja sih simpel. Simpel itu ya. Iya, entah itu di media sosial atau di lingkungan masyarakat, bahkan di keluarga pun punya influencer. Nah bener tuh ya. Nah mungkin Sobat RRI juga pengen tahu gitu, dan mereka mungkin apa mungkin saya juga bisa jadi influencer? Semua orang bisa jadi influencer nggak sih? Atau mungkin perlu ada klasifikasi syarat ketentuan yang berlaku untuk bisa seseorang menjadi seorang influencer sendiri gitu? Jidan? Tentu, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa influencer bukan hanya ada di media sosial, intinya bahwa influencer itu orang yang pastinya mempunyai pengaruh. Jadi misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, dan di tengah-tengah circle pertemanan pun pasti ada orang yang satu atau dua sosok yang juga menjadi pengaruh bagi teman-teman yang lain, misalnya dari segi style, makanan dan lain sebagainya. Jadi siapa saja bisa jadi influencer, tapi memang ada hal-hal yang menjadi standar untuk bisa menjadi influencer. Untuk apalagi untuk digital ya, untuk konten digital ya, itu pasti ada standarnya masing-masing gitu ya. Tapi kalau dalam circle pertemanan kayaknya aku ngerasa aku tuh influencernya lebih ke makan ya kayaknya. Sama berarti ya. Bener ya, aku gak bisa makan sendiri soalnya, selalu narik orang untuk ayo makan bareng, pokoknya kamu harus makan gitu. Berarti bukan orang yang tepat untuk diajak diet. Aku kayaknya tim Nana deh ya. Nah kalau dari Bokinana sendiri ngelihat banyak orang di luar sana dengan kontennya masing-masing, dengan perspektif mengenai influencer gitu. Semua orang tuh punya peluang gak sih? Atau mungkin semua orang bisa jadi influencer gak sih? Ya, jadi di era saat ini siapa saja bisa jadi influencer dan apa saja itu sekarang bisa jadi konten ya. Jadi modalnya cuman handphone sama kuota ya. Kita bisa mulai dari hal-hal yang paling kecil di sekitaran kita. Misalkan daily rutin ya, skincare rutin, bahkan lagi mengurus suami sama anak itu bisa jadi konten yang menarik gitu sekarang di sosial media. Nah hanya bagaimana kita itu bisa menemukan value kita sebagai influencer agar kita mau diingat sebagai influencer yang bagaimana. Influencer traveler kah, influencer yang suka membahas skincare, atau influencer yang suka makan.
kita lebih spesifik gitu lah. Lebih spesifik. Iya. Tapi mungkin dari Sobat RRI kita juga pengen tahu nih, sejak kapan sih terhitung kalian tuh udah mulai fokus untuk konten dengan tujuan bahwa aku bakal nge-influence teman-teman yang nonton konten aku, orang ada di sekeliling aku gitu. Itu tepatnya dari tahun berapa tuh? Icil atau? Boleh, bebas. Kalau aku sendiri 2025 ini masuk tahun ketiga Tri, jadi masih baru banget seumur jagung, masih berproses, masih banyak belajar. Mungkin bisa belajar dari suhunya influencer di Ternate ya, di Maluku Utara. Suhunya influencer lokal gitu. Amin. Amin ya. Amin. Pokoknya apa yang kita omongin tuh harusnya yang baik-baik semua ya. Karena aku Iya. percaya bahwa apa yang kita omongin tuh pasti bakal balik lagi ke kita. Atau mungkin bahkan kejadian gitu. Iya. Jadi kita ngomongnya baik-baik. Amin banget Amin. ya. Perkataan adalah doa. Doa. Nah kalau Zidan kamu gimana nih? Persisnya dari tahun kapan tuh? Saya konten sebelum saya buat akun Prisil di tahun sekitar 2016-2017. Jadi sebelum itu saya pakai akun Alif Jidan, akun pribadi saya untuk konten. Dan di 2017 saya mulai bikin akun Prisilia Karis secara khusus. Dan saya tidak tahu kalau saya influencer istilahnya. Jadi nanti Istilah populernya gitu ya. lama kelamaan konten-konten, oh ternyata saya influencer. jadi dengan itu harus ada hal-hal yang harus dijaga, misalnya perkataan, rekomendasi harus betul-betul dilihat Betul, lagi. Dan ya sampai sekarang apalagi saya bawa marga. Jadi bawa marga Kari yang memang harus jaga namanya. Jaga namanya. Karena aku yakin setiap dari kita kan kita pasti bakal mikir gitu kan, konten ini naik nanti gimana dampak panjangnya gitu. Apalagi kalau Bokinana sendiri yang kalau aku pribadi ngelihat ngikutin kan makanan, skincare rutinnya gitu. Dan itu semuanya berawal dari emang karena kesenangan ya? Iya. Dari hobi. Dari kesenangan. Jadi yang dari awalnya hobi spill skincare, nah akhirnya ya udah sampai bikin konten. Sampai bikin konten. Wah, kalau Alif biasanya sih kalau mungkin temen-temen tahu namanya Prisil gitu kan, dengan nama konten kreatornya gitu. Kalaupun fokus akhirnya bisa sampai di titik ini, aku yakin kamu berproses gitu. Tapi yang paling pengen aku tanya dari kemarin-kemarin ke Zidan gitu ya, kamu berproses apakah dari awal tuh sendiri atau udah bentuk tim gitu? Kita tim teater di Semansa waktu itu 2014 bareng teman-teman, ada Ramadan Paat, ada Mega Masuku, ada Dio Effendi dan beberapa teman-teman lomba pada saat itu. Cuma kita teaternya itu nunggu panggung, yang dijanji-janji nggak ada. Oke. Dan akhirnya kita pindahnya ke konten, pindahnya ke media sosial yang dimana orang-orang bisa nonton sambil rebahan, tapi memang jalannya sendiri-sendiri sekarang. Saya di konten komedi, teman-teman yang lain ada yang di budaya, ada di fashion, ada di makanan, vlog dan lain sebagainya. Jadi seperti beragam ya? Ya beragam seperti yang tadi Mbak Boki sampaikan. Mbak Boki. Tiba-tiba Mbak Boki ya. Tiba-tiba banget. Nah ini aku juga pengen mewakilin Sobat RRI kita nih. Mungkin mereka juga pengen tahu apa sih perbedaan yang terjadi dalam kehidupan pribadi kalian masing-masing sebelum ngonten dengan sampai akhirnya didefinisikan sebagai influencer, dan sebelum dan sesudah lah ibaratnya gitu. Ada nggak sih perubahan-perubahan dari aktivitas sehari-hari gitu? Ada, capek. Lebih ke capek ya? Capek. Icil kan jam terbangnya udah tinggi. Tapi tidak kaya-kaya. Resiko semakin tinggi dan kehidupan pribadi juga tidak harus benar-benar dijaga. Jadi netizen kan pasti pengen tahu, oh ini rumahnya ini, bahkan ada yang datang ke rumah. Ya ke rumah, mau foto di tempat bikin konten di rumah. Yang penting foto di sofa yang sering saya buat konten itu. Konten masuk frame gitu ya. Berarti memang ada perbedaan yang tadinya mungkin ngerasa bahwa orang nggak ngelihat, orang nggak tahu rumah, tiba-tiba jadi tahu semua gitu. Kamu ada ada satu titik di mana kamu pengen privasi yang benar nggak mau dipublish atau gimana tuh? Pernah nggak sih kepikiran buat saya kan nggak suka komedi sebenarnya.
Cuma komedi komersil ya sekarang. Jadi saya cari uang lewat komedi, terus saya bikin film yang serius kan. Serius menurut Serius. saya. Oke. Serius ya tuh. Jadi akhirnya bahwa memang semuanya berproses ya. Kalau Iya. kalau Boki Nana sendiri kan stay-nya di Tidore Kepulauan gitu. Dan aku yakin pasti juga ada perbedaan tuh sebelum dan sesudahnya. Tiba-tiba orang kedor ngantar makanan gitu misalnya. Ya jadi setelah jadi influencer tuh pasti yang pertama sudah lebih banyak dikenal orang ya Tri. Jadi sekarang kalau lagi di luar itu pasti ada saja yang menyapa, oh ini Boki Nana yang suka makan itu, yang suka nge-review skincare. Bahkan ada yang tidak menyapa aku tapi menyebut jargon aku kayak, ini yang makan-makan lagi bukan sih? Gitu. Nah terus kedua, sekarang tuh aku lebih banyak pertimbangan gitu Tri dalam memposting sesuatu di sosial media. Artinya sedikit banyak mungkin postingan aku itu akan berpengaruh kan ke teman-teman sosial media. Jadi kira-kira dengan postingan ini gimana ya gitu. Nah yang terakhir, setelah jadi influencer aku lebih semangat untuk belajar gitu, untuk cari tahu hal-hal yang berkaitan dengan konten yang akan aku buat. Misalkan konten skincare, aku akan cari tahu, aduh istilah-istilah di skincare ini apa aja, skincare ini aman atau tidak, kandungannya apa, fokusnya untuk apa gitu. Juga ketika konten mereview makanan, aku akan cari istilah-istilah di dunia F&B. Jadi itu sih perbedaannya, cukup signifikan ya. Berarti ya, itu jadi tanggung jawab kita dong untuk upskill ya. Iya, Bener iya. ya, bahwa untuk jadi benar. influence itu juga untuk nge-influence orang ya kita juga harus berisi ibaratnya iya, ya. benar. Nggak langsung ngosong aja. Iya nggak bisa kosong. Nggak bisa asal bunyi gitu ya. Karena apa yang akan kita omongin akan kita pertanggungjawabkan juga gitu. Iya. Betul. Dan kalaupun ngelihat pertumbuhan konten kreator lokal kita yang subur banget sih kalau menurut aku pribadi, ngelihat teman-teman yang udah berani untuk bisa membuat produk kontennya masing-masing gitu ya. Betul. Dan akhirnya kita bisa ceritain ini ke Sobat RRI di Bacarita di RRI ini. Ada nggak sih yang mungkin dari pandangannya Jidan, dari pandangannya Boki Nana sendiri, kehadirannya influencer ini tuh udah bisa membangun dan membantu teman-teman bisnis lokal atau UMKM nggak sih? Sangat berpengaruh, karena UMKM itu pasti cenderung untuk mencari influencer lokal, karena influencer lokal kan mempunyai pasar di lokal sama UMKM-nya. Jadi ketika salah satu influencer yang dipilih oleh salah satu UMKM untuk mengendorse atau mereview produk mereka, yang pasti ada pengaruh dari sisi ekonomi. Nah, kalau Boki Nana kita kenal dengan satu influence yang sangat, bahkan mungkin jauh sebelum bikin konten tuh selalu menyuarakan untuk ayo kita penggunaan produk lokal, beli lokal gitu kan. Itu kan jadi jargon juga kan. Dari beli produk lokal. Nah, dari Boki Nana. Kalau Boki Nana sendiri ngerasa bahwa sudah sangat membantukah untuk bisa menghidupkan pertumbuhan dari teman-teman UMKM ini dari hadirnya influencer? Ya, jadi cukup besar pengaruh influencer ini untuk membantu para pelaku UMKM maupun pelaku bisnis. Ya, jadi seperti yang sekarang sedang aku jalani di program aku di TikTok ya, beli produk lokal. Nah, itu tuh tujuannya untuk agar orang-orang tuh tahu kalau betapa pentingnya kita membeli produk lokal untuk meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM. Nah, jadi misalkan dengan konten aku, akhirnya UMKM ini terbantu tuh, produk mereka habis sold out, produk mereka lebih banyak dikenal. Nah, itu sudah cukup membantu sih menurut Kepuasan aku. batinnya ada Iya, ya. iya. Tapi mungkin Sobat RRI kita juga pengen tahu nih, produk pertama yang diketok pintu untuk di endorse itu apa sih kalau masing-masing dari kalian? Jidan deh, udah langsung gini soalnya, jadi aku pengen tahu. Soalnya Icil saya- banyak ya Icil. Saya pura-pura endorse dulu. Trik. Iya. Saya bikin puding, terus saya endorse puding itu, jadi seolah-olah ada yang kirim. Ngide, itu jadi stimulus kan? Karena Iya. di sini kan orang pada takut-takut kalau misalnya, bahkan orang Ternate ya, kamu temenan sama Priscil kan? Tolong dong hubungi, bantu endorse ini. Kenapa tidak langsung saja? Iya, Jadi iya. harus ada pancingan.
Ya itu bener sih, kadang gitu ya, kita entah kenapa kita punya potensi untuk bisa terkoneksi dengan orang tersebut gitu kan, apalagi di profil media sosial udah ada kontak personnya gitu-gitu, Iya, iya. tapi entah kenapa selalu gitu nyodorin teman yang kamu punya koneksi dong, sana dong. Mungkin dipikirnya ya aku mikirnya mungkin ada rate harga yang berbeda. Iya, iya. Nah kalau Mbak Kinana gimana tuh? Ternyata rahasianya itu ya kalau dari Zidan ya. Kalau aku produk pertama yang di endorse ya. Sudah pasti makanan ya, tapi kalau secara profesional mungkin namanya, ada kontraknya. Itu malah klinik kecantikan, Wah. Hanania Beauty Clinic Itu ya. yang lokal juga Iya, itu itu ya. lokal Hanania Beauty Clinic yang di Ternate. Itu udah ada perjanjian kerjasamanya. Jadi itu dia tadi. Itu udah memberikan jawaban mengenai pertanyaan dari Sobat RRI kita mengenai bagaimana kamu melihat pengaruh influencer dalam membantu usaha khususnya bisnis lokal dan UMKM. Itu udah kejawab banget ya Sobat RRI bahwa memang membantu banget. Sampai mereka melahirkan banyak konten karena ya hal yang positif dari para pelaku usaha gitu ya. Betul. Untuk melihat teman-teman sebagai orang yang bisa memberikan dampak baik gitu. Dan dari Sobat RRI kita masih ada Zidan dan juga Bu Kinana, mereka adalah influencer lokal dari Maluku Utara yang akhirnya punya kesempatan untuk bercerita ya, cerita di RRI untuk bagaimana mungkin Sobat RRI kita juga pengen tahu setiap pekerjaan profesi itu ada resikonya. Nah kan, ada resikonya. Seberapa besar sih resiko penyebaran hoax dan juga influencer ataupun dari influencer gitu ngelihatnya yang tidak bertanggung jawab? Karena ada juga influencer yang mohon maaf nih ya, yang meraup keuntungan dengan walaupun ini adalah produk ataupun informasi yang miss, yang keliru. Udah, yang penting kita di endorse, dibayar gitu. Kalau dari kalian berdua ngelihat ini gimana nih? Awalnya saya begitu. Prosesnya di situ dulu berarti Iya ya? betul. Jadi kan lama-lama kita sendiri juga teredukasi. Dan ada beberapa pengalaman, salah satunya tuh yang paling saya takut waktu itu. Jadi saya mengendorse salah satu arisan online Ternate dan ternyata itu bohongan. Bodong. Yes, dan ada orang sudah transfer uang sejumlah 750.000 dan untungnya orang tersebut yang korban itu baik. Dia bilang ke saya, Prisil, karena ini tuh bafoya. Tapi tidak apa-apa dah, lain kali lebih memilih lagi. Belajar dari situ. Dan dari situ saya tidak ambil lagi arisan-arisan online. Pokoknya yang berkaitan dengan finance, no. Pengalaman banget ya. Wah itu nyaris ke jalur hukum gak sih? Tidak sampai, karena baik ya. Baik. Kalaupun hari ini dia lagi nonton podcast Baca Rita kita ini di RRI, pengen bilang apa ke orang itu? Saya ganti nih. Udah punya 750.000. Ya dulu tuh saya, sekarang ada tapi sedikit saja. Tapi ada lah ya. Ada, makanya UMKM kami di sini. Kami di sini untuk Anda. Nah, mungkin pertanyaan yang sama untuk Boki juga nih. Ya, jadi untuk resiko penyebaran hoax sendiri ini, kalau menurut aku resikonya benar-benar besar ya. Jadi bisa fatal juga karena ini bisa merugikan pihak lain, bisa merugikan brand, produk, bahkan perusahaan ya. Jadi untuk influencer yang tidak bertanggung jawab sendiri itu seperti tadi yang Tri bilang, kalau mungkin sudah melanggar hukum ya, mau tidak mau kita akan berhadapan dengan hukum dan itu resikonya itu ke karir kita sebagai influencer. Akan ada trust issue dari masyarakat terhadap kita. Nanti dibilangnya, wah ini Bokinana nih influencer yang suka menyebarkan hoax gitu kan. Nah, kalaupun ini juga akhirnya bisa menjawab pertanyaan dari Sobat RRI kita ya, mengalami hal yang tidak mengenakan selama menjadi influencer tadi ya, kurang lebih dari Zidan ya itu tiba-tiba arisan bodong. Kalau dari Bokinana sendiri yang berproses dari awal sampai sekarang, ada nggak sih yang hal yang kayak gak ngenakin banget gitu? Sejauh ini sih mungkin sekarang sudah ada head comment yang aku temukan di kolom komentar. Udah ya? Iya, tapi masih dalam batas yang wajar. Nah, jadi untuk aku menanggapi itu sih, sekiranya kalau ada kata-kata yang
baik ya untuk aku respon, gunanya untuk mengklarifikasi, itu akan aku respon. Tapi kalau tidak ada kata-kata yang baik, menurut aku ya sudahlah, tidak usah direspon. Sejauh ini masih itu aja sih, head comment. Oke. Masih dalam batas aman. Masih dalam batas aman. Iya. Kalaupun akhirnya bisa nyeritain ke Sobat RRI kita mengenai pengalaman seru menjadi influencer. Pengalaman seru Ayah Jidan. Kayaknya banyak banget nih orang nih pengalaman serunya nih. Sebelum saya spill, saya kukehe dulu ya. Nah itu batuk ya, eke kukehe Iya, orang Maluku Utara. Batuk. Pengalaman seru yang pastinya kita kemana-mana ya, pasti Mbak Nana atau Bu Kinana pasti sangat mengalami ini. Jadi kadang kita ke kafe, kita tidak bayar. Jadi pasti itu yang penting story aja. Nanti itu semua gratis. Barter. Ya barter. Barter jasa promosi di media sosialnya kamu Iya. berarti. Iya. Dan yang pasti kita kemana saja bisa berbaur dengan siapa saja. Cuma masalahnya saya agak sedikit introvert dan ya. Aku agak sedikit speechless dengan dia mengidentifikasikan introvert. Dengan konten yang aku tonton, aku nggak expect kamu adalah seorang introvert gitu. Iya bener. Kalau tidak percaya tanya kru. Tanya ke Zilan. Tanya kru. Tanya kru ya. Ya jadi kita bisa berteman dengan siapa saja. Cuma memang karena saking banyaknya kita bisa diterima atau berteman dengan siapa saja. Jadi itu yang menjadi resiko juga bagi kita, kehidupan dan lain sebagainya. Tapi selama ini seru. Nah, pergi kemana-mana bisa gratis. Banyak rezeki ya. Ya banyak rezeki, amin. Amin. Nah mungkin Nana, kalau kamu punya pengalaman seru nggak sejauh ini? Kalau aku ini sesuatu yang terjadi berulang kali, tapi aku selalu excited dengan hal itu. Itu tuh testimoni dari teman-teman UMKM yang sudah ngirim produk untuk aku review. Jadi kan setelah mereka ngirim produk, terus aku review, habis itu diposting beberapa jam setelahnya atau sehari 2 hari sesudah itu pasti akan ada testimoni dari mereka tanpa aku minta ya. Pasti jadi misalkan, wah Masya Allah Kak Nana terima kasih ya, akhirnya produk kita sold out, produk kita jadi banyak dikenal gitu. Nah itu tuh aku excited gitu, bahkan misalkan tidak ada testimoni dari mereka, aku nungguin gitu, aduh gimana ya, kemarin aku habis review kira-kira membantu tidak ya, kira-kira produk mereka sold out tidak gitu. Jadi itu selalu excited, itu pengalaman serunya sih. Pengalaman serunya iya, itu jadi pengalaman seru. Kayak nunggu report dari usaha kita sendiri ya. Nah kalaupun akhirnya mungkin ada, kalau kan Nana sendiri, Boki Nana sendiri kan kontennya banyakan dimakan gitu, dan kalaupun kita ngomongin konten makan itu kan pasti orang akan berpikir bahwa ya selera pasti beda-beda. Hari ini aku bilang enak, nggak taunya mungkin di lidah kamu kurang, ada yang kurang gitu. Pengalaman kayak gitu pernah nggak sih, kayak tiba-tiba orang di komen atau tiba-tiba langsung hubungin, katanya enak kok jadi gini. Nah pernah nggak sih? Kalau aku jujur Tri sampai sekarang belum mungkin ya. Oke. Kalau dari review aku tuh bahkan ini khusus di Kota Tidore ya, di Tidore itu bahkan ada hashtag yang mereka bikin sendiri nih. Jadi teman-teman sosial media, jadi the power of Bukinana lah, racunnya Bukinana. Karena itu setiap yang aku review ya, oh ini udah pasti enak nih. Oh kalau Kanana udah review, udah ini berarti udah enak gitu. Alhamdulillah, tapi belum ada sampai segitunya ya. Iya, nah Zidan, tadi kamu udah ketawa soalnya aku pikirnya kamu pasti punya pengalaman lagi yang harus kamu ceritain ke Sobat RRI kita nih. Jadi ada satu hari saya punya banyak, maaf ya kalau saya punya dialek masih kental. Gak apa-apa dong. Saya punya sekitar 5 endorsan satu hari dan karena numpuk jadi dia tertunda dan busuk. Tapi saya harus tetap buat dan saya makan makanan busuk. Itu di awal-awal gak tahu sudah sampai ke sini nih. Ini kayak masuk ke Di pengalaman Awal-awal. Banyak banget ya cerita awal itu ya. Ada saya makan sushi. Saya kan tidak tahu makan sushi. Jadi baru ada DP kayak kecap tuh. Asin gitu ya. Sumpah ini recommended banget guys. Pas kamera dimatiin. Maaf kalau aku Tri, kalau dapat misalkan endorsan yang aku nggak bisa, ya aku bilang gitu. Jadi aku kasih tahu ke pelaku UMKM-nya. Oke. Jadi mohon maaf, kayak aku kan nggak bisa salad buah.
Ya, aku nggak bisa makan buah. Jadi kalau teman-teman mau ngirim, aku udah bilang tuh, wah maaf ya, belum bisa karena aku nggak bisa. Untuk makan item salad buah. makanan ini Iya, item gitu makanan ya. ini aku nggak bisa gitu. Oke. Ya, jadi memang kemarin saya agak serakah. Tapi dari situ saya belajar ya, jangan hawa. Jangan Jadi marut ya. Sampai durian pun yang saya tidak suka saya ambil, pernah durian besar sekali begitu. Itu di endorse juga tuh. endorse. Padahal saya tidak suka makan durian. Tapi guys ini harus coba. Tapi habis itu saya kasih teman-teman semua. Aduh, ternyata begitu ya untuk bisa membentuk image, karena kan kalau kalian influencer kan pasti ada namanya personal branding dari teman-teman juga kan yang pengen di goals. Aku pengen personalnya komedi gitu. Aku pengen personalnya yang beauty skincare, yang review makanan gitu. Ternyata prosesnya luar biasa ya Zidan ya. Mungkin untuk banyak orang dari penonton dari kontennya Zidan juga nggak mikir bahwa dia pernah makan sesuatu yang dia nggak suka sekalipun gitu. Tapi untuk bisa dapetin ibaratnya sertifikasi dari penonton untuk bahwa dia ini benar-benar ngasih satu perubahan dan ibaratnya kayak yang nge-influence teman-teman, jadi ngekorbanin semua hal ya. Tapi sekarang saya lebih memilih, jadi seperti yang tadi ya Mbak Nana sampaikan, Mbak Najwa siap ya, sampaikan Mbak Nana bener lagi. Bahwa kan durian memang saya tadi. tidak suka ya, saya tidak ambil. Udah diklasifikasi lah Ya, gitu, udah ada pengkategoriannya boleh enggaknya gitu. Host bahasanya tinggi, pantasnya jadi hostoma ya. Tiba-tiba Toma gitu ya. Aduh Sobat RRI, kita masih ada dalam podcast Bacarita ya, dan pastinya bicara di RRI ini aku yakin semua teman untuk semua kategori dari influencer, pelaku UMKM, semuanya kita buka ruang untuk bisa kita ceritain semua pengalamannya di sini. Dan Boki Nana dan juga Zidan, 5 tahun lagi apa yang kalian bayangkan mengenai influencer ini yang bahkan sekarang sudah menjadi sebuah profesi? Kira-kira masih menjanjikankah untuk 5 tahun mendatang, atau ada rasa pesimis dengan kehadiran dari AI dan sebagainya ini? Mungkin lari ke politik. Karena udah ngebentuk kalian jadi public figure lokal gitu ya. Jadi Tiba-tiba AI yang pasti harus terus berinovasi. Jadi terus upgrade diri supaya jangan kalah sama AI, dan yang pastinya dari segi kualitas paling terpenting. itu selalu di-up terus ya. Betul. Kalau kamu gimana? Kalau menurut aku tren influencer 5 tahun ke depan ini, influencer ini kan sudah menjadi profesi ya, Tri, yang banyak diminati ya sekarang. Jadi trennya 5 tahun ke depan itu adalah konten ini kan pintu masuk ya. Jadi orang-orang tuh sekarang lebih banyak, lebih dulu mengkonsumsi konten, baru mengkonsumsi produk gitu. Jadi sebelum mereka memutuskan untuk beli produk, mereka akan cari tahu dulu tuh, ini produknya kayak gimana, sebagai perbandingan, dan akhirnya membeli produk itu. Jadi aku kasih contoh, misalkan aku mau beli salah satu produk skincare, aku pasti cari tuh kontennya Tasya Farasya. Ini udah Tasya Farasya approve belum ya? Nah, jadi aku konsumsi kontennya dulu, baru akhirnya action untuk membeli produk itu. Jadi tren itu ke depan kayaknya akan seperti itu. Jadi ya itu dia tadi, karena kalian bertanggung jawab dengan konten kalian juga. Betul. Akhirnya harus valid dulu nih. Balik lagi ngomongin soal valid dan tidaknya. Kita menemukan banyak produk konten yang viral, belum tentu valid tapi udah viral nih. Kalau dari kalian berdua ngelihatnya gimana nih? Setuju nggak kalian kalau misalnya hal yang viral itu tidak berarti itu adalah produk yang valid gitu? Iya, setuju. Tidak harus. Karena ada beberapa yang harus disetting demi sesuatu yang dipersiapkan. Jadi hal-hal yang berbau dengan komersial, misalnya kayak saya mau bikin, ini contoh ya Kak, saya mau bikin film horor, tapi saya harus buang dulu satu cerita horor yang katanya fakta asli. Nah baru saya bikin filmnya. Buat dulu ya? Ya buat dulu isunya.
yang memang kita tahunya tidak valid itu, tapi masyarakat percaya, wih ini ada cerita horor ini. Habis itu kita bikin filmnya biar naik. Bagian dari marketing ya. Iya. Ya, marketing banget ini ya. Nah, kalau kamu gimana dah untuk pernyataan dari tengah-tengah masyarakat kita mengenai semua yang viral itu valid gitu atau mungkin bahkan tidak valid gitu. Kamu setuju nggak dengan Aku ini? setuju bahwa dengan statement bahwa tidak semua yang viral itu valid, karena viral ini kan populer ya, sesuatu yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, sedangkan di sosial media itu kita bisa lihat konten-konten yang mengarah ke hal-hal yang negatif, ya itu justru lebih cepat viral dibandingkan dengan konten-konten yang mengedukasi. Nah, jadi itu bahwa tidak semua yang populer itu adalah sesuatu yang baik ya, atau sesuatu yang akurat, yang valid, yang patut kita contohi. Itu aja sih. Jadi balik lagi untuk kita ya sebagai penonton yang mengkonsumsi konten itu, kita juga harus ngefilter ya. Berarti bukan cuma kita ngelempar pada pembuat konten, tapi kita pribadi yang punya tanggung jawab untuk kita sendiri ya. Betul. Oh ini benar nggak ya? Harus di tracking dulu gitu. Kita juga harus peka untuk nge-tracking berarti ya. Jangan ambil manta ya. Ah itu bahaya kan? Jangan. Tapi keren ya komposisi podcast kali ini ya. Kenapa? Saya sebagai penghancur, ini sebagai Udah gimana gini, udah di jurang aku tarikin, udah di jurang aku tarikin gitu ya. Bagus juga ya komposisi kali ini. Berimbang ya. Iya. Tidak apa-apa branding saya hancur. Hanya di Bacarita di RRI yang bakal kamu temukan itu di situ ya. Nah, balik lagi, kalaupun banyak orang yang berpikir bahwa influencer itu kemudian akan dimintai pertanggungjawaban atas produk konten yang dikeluarkan. Karena lagi-lagi dampak dari konten itu kan pasti ada ya. Entah itu dampaknya sedikit, mau melebar kemana-mana, pasti bakal ada dampak dari konten yang dibuat. Kalian tuh setuju nggak kalau influencer juga bertanggung jawab untuk semua dampak itu? Setuju, tapi tidak semua. Nah, masyarakat sebagai konsumen juga kita juga harus lebih pintar dalam melihat konten atau mengkonsumsi sesuatu, dalam hal ini video. Jadi tidak semua harus disalahkan sama konten kreator atau pembuat konten, karena kita sama-sama bertanggung jawab atas apa yang kita terima dan apa yang kita buat. Nah, kalau Nak, kamu gimana? Ya, seperti yang tadi aku bilang, Tri, aku merasa punya tanggung jawab atas setiap konten yang ada di sosial media aku. Jadi contohnya kalau aku promosi produk skincare ya, terus ternyata skincare itu misalkan abal-abal ya, mohon maaf nih. Nah, itu walaupun mungkin tidak masuk ke jalur hukum ya, tapi ada semacam tanggung jawab moral gitu, kayak aduh ternyata postingan aku itu tuh berpengaruh gitu, akhirnya banyak teman-teman di sosial media yang akhirnya pakai produk itu dan merusak kesehatan kulit mereka. Jadi memang kita tuh punya tanggung jawab sebagai influencer atas dampak yang kita timbulkan dari postingan kita itu. Nah, sebelum aku ke pertanyaan-pertanyaan lain, aku pengen nitip ada sobat RRI yang nitip pertanyaan gitu. Sejauh ini sampai dengan sekarang kalian tuh ada teman diskus nggak sih untuk ngebuat konten? Udah. Kalau Ali dan siapa? Tapi bukan teman yang memang harus discuss seperti itu. Jadi saya sering sama teman-teman dan mereka berbicara ini dan itu dan saya jadiin konten. Temannya apes banget ya. Tapi teman saya bukan cuma teman seumuran. Jadi misalnya semua, mama saya sama semua teman mama saya bercerita dan saya nguping dan jadilah konten. Nah, kalau kamu siapa yang sering diajak diskus gitu? Ya, tidak lain tidak bukan suami saya sendiri. Kita mention namanya kayaknya langsung boleh diabsenin. Ada Mas Anang. Jadi aku tuh setiap bikin konten Tri ya, selalu banyak diskusi dengan Pak suami. Kebetulan sekarang dia sebagai manajer aku ya, teman-teman, ini bukan soal artis ya, mohon maaf. Tapi semuanya harus termanage ya, jadi dong. Sekarang aku tuh udah mulai menerapkan hal-hal yang profesional Tri, di karir aku ya. Nah, jadi dengan adanya manajer ini jujur terbantu. Jadi perbedaannya sebelum aku punya manajer
Dan setelah punya manajer itu perbedaannya luar biasa. Jadi semuanya ke manage, dia ngedirect aku sedemikian rupa. Walaupun tidak ada endorsement yang masuk ya, dia tetap nge-push aku. Oke, besok kamu konten ini, besoknya ini lagi. Dan kita selalu diskusi. Jadi makanya sekarang tuh kalau dulu aku kontennya tuh bisa dibilang ngasal gitu. Jadi yang ngasal aja, aku beli produk aku nge-review. Ya aku dikirim produk aku nge-review gitu. Nah sekarang tuh sudah lebih punya fokus sama targetnya. Ya berkat Pak Manajer. Wah. Gitu. Jadi saya boleh masuk manajemennya. Ini aku sekalian promosi kali ya. Bisa. Bisa dong. Jadi aku di bawah manajemen yang dibangun sama suami aku ya, Sound Talent Management. Jadi ini manajemen lokal. Ya, karena mungkin Tri udah tahu ya. Kalau dia punya pengalaman beberapa tahun di Jakarta jadi manajer untuk beberapa artis yang ya lumayan punya nama besar. Kayak Gilang Dirga, Tisa Biani, siapa lagi ya? Komoriki ya? Ajil Dito ya. Nah, jadi sekarang dia balik ke daerah, dia bangun itu. Nih, jadi untuk teman-teman mungkin talent yang belum punya manajer bisa menghubungi. Zidan. Iya. Bisa nih menghubungi. Setelah ini. Ya. Langsung biar profesional gitu. Betul. Nah, bener dari apa yang kita akan seriusi gitu. Kalaupun itu menjadi langkah baik dengan adanya manajemen waktu dan schedule yang tepat semuanya, ya pendampingan manajer apalagi yang udah punya ilmu gitu kan. Nah ini kalaupun bisa kasih tahu ke Sobat RRI kita, apa sih yang perlu disiapin untuk menjadi seorang influencer? Mental. Aku juga mau jawab itu. It mental. Simple ya. Karena untuk aku pribadi tuh bener-bener ngelihat kalian tuh jadi kayak ngebayangin kalian tuh hebat banget ngonten depan smartphone, depan handphone gitu. Aku kan nggak punya keberanian itu kan. Oh, kirain nggak punya handphone. Punya Bapak, punya. Aku nggak punya keberanian itu gitu. Mental aku belum sesiap itu gitu. Bisa lah. Bisa. Kamera TV aja bisa. Iya. Aduh, jadi intinya adalah Nana sama Zidan setuju kalau untuk nyiapin poin pertama adalah mental. Mental. Setelahnya ada lagi nggak? Ide. Mental, ide, Eksekusi. Konsisten. Dan konsisten. Konsisten ya. Nah sebelum aku ke pertanyaan terakhir Sobat RRI, mungkin Sobat RRI juga pengen tahu gitu ya. Ada kan dari setiap influencer pasti punya satu karakter yang jadi karakteristiknya masing-masing. Aku pengen dong dari Nana dulu opening dari kontennya dikit ke kamera kita. Tiba-tiba. Boleh dong. Kayak jargonnya gitu ya? Iya, jadi lagi opening dengan konten lagi di endorse lah gitu. Boleh lah, ya. Oh di situ ya? Ya di situ. Nervous ya. Oke. Makan-makan lagi edisi sushi. Hai guys, hari ini Kadana dapat kiriman sushi dari Kimi Sushi Ternate. Udah segitu doang atau? Gitu? Iya. Oke boleh. Nah mikir kamu ya. Ini tidak di briefing. Di luar briefing. Di luar briefing ya, surprise gitu. Ya Allah. Iya. Padahal saya Banyak. harusnya saya bawa wig ya. Iya. Harusnya ya. Pintu teater 5 telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, kami persilahkan masuk ke ruang teater. Jadi Sobat RRI memang untuk bisa memberikan ini ke Sobat RRI kita tadi emang gak brief karena memang aku pengen ngasih sesuatu yang real aja buat teman-teman Sobat RRI kita gitu. Tadi kalau bawa ikoniknya wignya itu lebih seru kayaknya ya. Ya, lebih mahal. Lebih mahal ya, jadi emang sengaja sih biar nggak mahal-mahal banget ya. Bercanda. Nah sampai kita di edisi influencer ini, aku pribadi senang banget dari kehadiran teman-teman influencer lokal begitu memberikan stimulus baik buat teman-teman UMKM kita yang punya harapan, punya tumpuan harapan untuk bisa ngiklanin makanan yang mungkin baru mereka jual di tahun pertama gitu kan. Apa sih pesan dari Nana dan juga Zidan untuk influencer yang baru akan merintis karir ini secara profesional atau diseriusi? Pesan positifnya yang pengen kalian sampaikan ke mereka apa? Kalau aku untuk semua teman-teman influencer yang ada di Maluku Utara ya, kita ini sedikit banyak sudah
bisa memberi pengaruh di lingkungan masyarakat khususnya sosial media. Nah, oleh karena itu aku ingin mengajak teman-teman semua untuk mari kita gunakan pengaruh kita itu, power kita di sosial media itu untuk lebih banyak membantu para pelaku bisnis lokal dan juga pelaku UMKM. Itu aja sih. Gimana sih? Tunggu, saya punya apa ya? Mikir dulu ya. Yang pastinya tetap konsisten dengan apa yang sudah dibangun, karena ketika seseorang itu kehilangan kunci motor, besoknya lagi kehilangan kunci motor, 3 hari berturut-turut kehilangan kunci motor, dan 1 minggu kehilangan kunci motor, di hari Senin dia dikatakan bahwa dia adalah seorang pelupa atau seorang yang sering menghilangkan kunci motornya, dan itu berarti branding yang telah terbentuk dengan sendirinya. Jadi dengan orang konsisten dengan apa yang sudah dia bangun, maka itu akan secara tidak sadar akan terbranding. Jadi bangun branding Anda dan tetap konsisten. Tetap konsisten dulu, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Kalian berproses dengan sangat luar biasa, bahkan aku juga baru nemu cerita-cerita seru dari Zidan dan juga dari Bokinana gitu ya. Dan kalian akan menuju surga. Astagfirullahaladzim. Iya, menuju surga dalam karir kalian masing-masing. Amin. Dan aku yakin yang sudah nonton obrolan kita di podcast ini pasti juga akhirnya menemukan hal-hal yang bisa terinfluence juga dari mereka, bahwa oh iya ya, dia juga berproses, Zidan berproses, Bokinana berproses, dan untuk yang sedang berproses juga yakin aja bahwa kalian pasti ada waktunya untuk bisa memberikan dan melihat hasil dari perjuangan dan proses kalian gitu. Ada lagi yang mau disampaikan ke Sobat RRI kita? Jelas. Mantap ya. Mantap. Jangan lupa endorse gitu. Jangan lupa setelah ini di bawah sini ya. Langsung aja di mention buat Sobat RRI kita ID kalian masing-masing di media sosial. TikTok saya Abang Alif, Instagram saya Priscilia Kari, dan saya baru bikin Facebook Pro, katanya bagus. Iya, menghasilkan itu. Yes. Facebook Pro. Salam. Apa? Salam interaksi. Oh iya, itu. Salam interaksi. Baru kan. Iya, belum dapat salam ya. Belum dapat bintang. Nah, kalau kamu ada yang mau disampaikan terakhir nggak? Udah selesai. Cukup ya. Dan Sobat RRI sudah di akhir dari bicara di RRI dan ngomongin soal influencer dengan hal yang luar biasa, bahkan ini sudah menjadi satu profesi yang menjanjikan ya. Kalau mungkin dulu kita ditanya cita-citanya apa, polisi, dokter, template banget gitu ya, kemudian berubah menjadi YouTuber dan akhirnya berubah lagi menjadi seorang influencer gitu, content creator dan lain sebagainya. Apapun itu, pokoknya konsistensi itu penting banget, dan lagi-lagi influencer bisa menjadi sumber inspirasi atau bahkan mungkin sebaliknya menjadi sumber ilusi. Tentukan kalian ada di sumber yang mana ya, dan pastikan bahwa branding yang kalian bangun itu sesuai dengan juga goals kalian pada masa mendatang. Itu dia untuk obrolan ataupun Bacarita di RRI barengan sama Zidan dan juga Bokinana, influencer lokal kita yang luar biasa. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di edisi Bacarita selanjutnya.